Halo, selamat datang di sini channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom. Nah, yuk simak videonya. Download aplikasi Zoom-nya terlebih dahulu. Jika belum punya aplikasinya, silahkan download di Play Store. Nah, banyak sebenarnya ada aplikasi untuk melakukan rapat online, video conference dan lain sebagainya. Ada Google Meet juga. Jadi nanti tutorialnya mungkin menggunakan Google Meet nextnya. Kita buka aplikasinya. Untuk join ke pertemuan meeting, jadi teman-teman bisa klik join a meeting. Jika bukan kita yang membuat pertemuannya, klik join meeting. Kemudian teman-teman bisa masukkan di sini ID meetingnya. Nah, jika teman-teman menggunakan undangan melalui link dan teman-teman tidak memasukkan ID-nya, jadi tidak perlu seperti ini. Jadi teman-teman akan langsung masuk ke aplikasi Zoom-nya. Jadi tinggal menunggu persetujuan dari operator yang mengelola rapat tersebut ataupun pertemuan tersebut. Nah, sekarang untuk membuat kelas, kita harus sign in terlebih dahulu. Klik sign in. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa login menggunakan Google. Pilih Google ataupun Facebook juga bisa. Pilih akun yang akan digunakan. Klik langsung. Harusnya tanpa klik langsung tadi sudah terbuka otomatis, tapi jika tidak mau, teman-teman klik langsung. Inilah tampilan Zoom-nya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat sebuah pertemuan? Nah, kita bisa membuat pertemuan menggunakan personal meeting ID ataupun menggunakan ID lain. Nah, di sini ada meeting. Ini merupakan ID personal kita untuk melakukan sebuah meeting. Nah, di sini bisa melakukan edit. Klik edit. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini bisa kita mau mengatur passwordnya sesuai yang kita inginkan. Jangan lupa enable waiting room-nya dihidupkan. Jika sudah mengganti password, klik save. Jika ingin melakukan meeting, bisa dari sini langsung klik start. Itu akan menggunakan personal meeting ID. Nah, kembali lagi ke Meet dan Chat di pojok kiri bawah. Untuk melakukan meeting di sini kita bisa melakukan beberapa cara. Bisa menggunakan schedule ataupun new meeting. Nah, jika menggunakan schedule, klik schedule. Di sini teman-teman bisa membuat nama sebuah rapat ataupun pertemuannya apa gitu. Misalkan rapat umum. Kemudian teman-teman bisa ngatur tanggalnya di sini, tanggal berapa akan diadakannya rapat. Kemudian dari jam berapa sampai jam berapa. Di sini untuk pemilihan waktu. Nah, ini repeat ataupun pengulangan apakah akan melakukan rapat ini lagi. Nah, di sini passwordnya teman-teman bisa ngatur sendiri. Jika ingin menggunakan personal meeting ID, ini bisa diaktifkan.
Jadi demikian. Jika sudah selesai, maka klik done. Di sini teman-teman bisa menggunakan via email untuk mengundang siapa yang akan diundang untuk datang ke rapat kita ataupun pertemuan. Nah, jika sudah selesai membuat, kita bisa memulai meeting dari sini. Klik start meeting. Nah, inilah tampilan ketika kita sudah masuk di dalam sebuah pertemuan ataupun rapat. Jadi teman-teman di sini bisa melakukan beberapa hal, yaitu membagikan layar ataupun presentasi kepada teman-teman yang hadir di pertemuan ini, yaitu dengan cara mengklik share. Di tengah bawah sini ada warna hijau. Kemudian untuk menampilkan video teman-teman bisa gunakan ini. Jadi tulisan start video itu teman-teman klik, jadi wajah dari kita akan kelihatan di layar ini. Oke, kita bisa melihat siapa saja yang hadir di sini, di partisipan. Nah, di sini akan tampil siapa saja yang ikut dalam pertemuan kita. Jika ingin mengundang, kita bisa klik invite. Melalui apa? Kita ingin copy link dari rapat ini juga bisa. Dari sini juga bisa, teman-teman. Jadi dengan ketika sudah ada yang hadir di pertemuan rapat ini, teman-teman bisa menggeser layar ini ke kiri ataupun ke kanan. Maka akan nampil juga peserta yang ikut dalam rapat. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman bisa mengklik zoom di atas tengah. Di sini juga ada linknya, teman-teman bisa klik dengan menahannya, maka linknya akan tercopy. Dan teman-teman silakan paste di mana, di waktu untuk mengundang orang-orang yang akan teman undang. Nah, jika kita ingin mengundang 10 orang dan 10 orang sudah join di rapat ini, agar lebih aman, sebaiknya kita lock rapatnya agar tidak ada yang bisa join lagi ke rapat ini. Klik more, kemudian meeting settings. Log meetingnya ini dihidupkan. Nah, jika itu dihidupkan, maka tidak akan ada lagi partisipan ataupun siapapun yang bisa masuk ke pertemuan rapat ini. Jadi rapat pun tidak terganggu jadinya. Nah, untuk share layar presentasi, jadi klik share, kemudian pilih foto, dokumen, URL, screen, bebas. Di sini saya klik dokumen, kemudian pilih dokumen, pilih dokumen yang Anda inginkan. Nah, maka dia akan tampil. Jadi ini sudah tampil di layar HP yang hadir di pertemuan ini ataupun komputer. Jadi Zoom ini bisa digunakan melalui komputer ataupun HP dan lain sebagainya. Sama juga seperti ini caranya. Nah, untuk menggeser-geser, teman-teman bisa ke kanan ataupun ke kiri untuk menampilkan presentasinya.
Nah, itulah caranya untuk melakukan share. Jika setelah selesai, klik lagi di tempat kita memulai share tadi, ada tulisannya stop share, maka klik itu dan kembali lagi seperti ini. Nah, itu tadi caranya untuk melakukan presentasi. Nah, sekarang bagaimana jika kita sebagai yang diundang, bukan kita yang membuat kelas? Bagaimana tampilan awalnya ketika masuk Zoom? Nah, jadi seperti inilah tampilannya, teman-teman. Ketika teman-teman join melalui undangan grup dan lain sebagainya untuk mengikuti rapat ataupun pertemuan, ketika teman-teman sudah di admit, sudah diterima untuk masuk, maka tampilan awal teman-teman masuk di Zoom adalah seperti ini. Jadi ketika teman-teman baru masuk, teman-teman tidak bisa mendengar suara dari dalam, suara dari orang yang sedang rapat. Untuk bisa mendengar suaranya, teman-teman klik ini, call via device audio ini. Nah, dengan mengklik ini, jadi kita klik, maka teman-teman bisa mendengar suara dari dalam, dari seorang yang sedang rapat, dan teman-teman juga bisa berdiskusi. Jadi tanpa mengklik tadi, teman-teman tidak akan bisa berdiskusi. Jadi mereka ngomong, kita nggak bisa dengar, kita juga ngomong, mereka juga nggak bisa dengar apa yang kita sampaikan sebelum mengklik itu tadi. Nah, jika kita ingin seperti itu lagi, kita bisa klik mode disconnect audio, maka akan sama seperti itu. Kita bisa klik join audio, pilih lagi call via device audio, maka kita akan masuk lagi. Jika teman-teman ingin agar suara kita tidak didengar di pertemuan rapat, kliklah mute ini. Jadi seperti itu. Kita masih bisa mendengar orang yang bicara dan kita bisa melihat presentasinya dan lain sebagainya, tapi mereka tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Ya, itu tadi caranya, teman-teman. Nah, kita akhiri dengan cara ini menggunakan schedule. Sekarang bagaimana ketika kita langsung menggunakan new meeting yang di tombol kiri tadi. Kita akhiri dulu. Jika teman-teman ingin live dari rapat, teman-teman bisa klik live meeting. Jika teman-teman ingin masuk lagi menggunakan link ini, jadinya bisa. Ketika teman-teman ingin mengakhiri meeting ini, klik end meeting for all. Nah, sekarang kita akan menggunakan new meeting yang warnanya oranye, bisa diklik. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan personal meeting ID, juga bisa menggunakan ini, juga bisa. Nah, saya akan menggunakan video on ini. Start meeting. Nah, jadi sama seperti tadi tampilannya ketika kita sudah masuk. Sini kita bisa ngundang teman-teman melalui link. Teman-teman kita siapa yang ingin kita undang. Ini ada passwordnya juga. Nah, bedanya menggunakannya, teman-teman, lebih aman kita menggunakan schedule. Kenapa? Karena passwordnya kita yang bikin seperti itu. Jadi lebih aman lah. Jadi itu, teman-teman, caranya. Jangan lupa di like dan subscribe ya, agar semangat lagi membuat video yang lain. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.